Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat KR53. Senang sekali ya pada siang hari ini di edisi hari Senin kalender yang ke-7 di bulan Agustus 2023. Anda bisa kembali menjumpai Anda semuanya ya dalam keadaan sehat walafiat ya. Harapan Anda semoga saja Sobat KR53 di sana yang lagi mantau di rumah juga dalam keadaan sehat ya. Kalaupun ada yang lagi kurang sehat boleh mantau sambil istirahat ya. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas satu tema tentang pertanian ya, tepatnya tentang pertanian keluarga. Nah, tema untuk hari ini adalah apa coba? Jadi lupa ya temanya. Nah, tema yang kita bahas hari ini adalah sudahkah kebijakan pemerintah itu pro pada pertanian keluarga? Nah, untuk membahas tema tersebut, Ana tidak sendiri ya, sudah ada teman Ana dari sana, jauh dari Sleman sana ya. Yuk kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di sana ada Bung Priyadi Talman. Halo, selamat siang, Bung Pri. Selamat siang, Mbak Ana. Kabar baik? Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. kabar? Cuacanya cerah atau mendung? Ini cerah banget. Beberapa hari panas, bukan beberapa hari, udah seminggu atau 2 minggu ya. Ini memang siklus cuaca emang lagi nggak bener kayaknya ya. Tapi kita harus bertahan dan kuat. Ya dong. Itu perubahan iklim menjadi tantangan tersendiri ya, Bung Pri ya. Benar sekali Mbak, benar sekali. Nah, Bung Pri, hari ini kita akan membahas tema tentang apakah kebijakan pemerintah ini sudah pro pertanian keluarga. Nah, kalau nggak salah IHCS ini singkatan dari Indonesian Human Rights Committee for Social Justice. Iya. Mungkin sebelum kita ke tema family farming, Mas Pri bisa menjelaskan sedikit nggak IHCS ini konsen untuk bidang apa dan di family farming sendiri apa saja yang sudah dilakukan? Monggo, Mas Pri. Ya, terima kasih Mbak Ana dan rekan-rekan ini pendengar atau apa gitu ya untuk bahasa boleh pemirsa, boleh pemirsa ya. Oke. Jadi IHCS ini sendiri sebenarnya organisasi yang bicara tentang pembelaan hak-hak asasi manusia untuk mencapai keadilan sosial. Nah, lembaga ini didirikan 2007 kemarin di Jakarta. Para pendirinya maupun kebanyakan dari anggotanya adalah para advokat. Nah, ini advokat kebanyakan dari kami adalah bekas dari aktivis di zaman mahasiswa dulu, mungkin di gerakan 97-98. Kemudian ya karena ada rasa yang kita bawa setelah pun mereka menjadi advokat, tetap kita concern untuk di pembelaan hak asasi manusia. Khususnya kalau kita melihat waktu itu sampai sekarang ini yang belum terpenuhi oleh negara melalui pemerintahnya itu adalah pemenuhan hak sosial budaya, sosial ekonomi. Jadi social justice itu penting. Nah, didirikan 2007, basisnya sebenarnya kami lembaga perbantuan hukum. Lembaga perbantuan hukum kebetulan kita sebelum terbentuknya IHCS, memang para anggota ini concern dan intens dalam mendampingi masyarakat petani, masyarakat nelayan, masyarakat pinggir kota, masyarakat miskin kota, juga masyarakat adat waktu dari dahulu sampai sekarang. Begitu kurang lebih Mbak. Jadi kita baik di mungkin kalau ininya istilahnya litigasi non litigasi ya. Jadi kita melakukan litigasi itu di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan, termasuk juga memberikan advokasi, pendampingan supaya masyarakat bisa mendampingi diri sendiri dalam bentuk pelatihan paralegal dan sebagainya.
Kurang lebih begitu, Mbak Ana. Iya, Ya, gambaran singkatnya seperti itu ya, kira-kira Mas Pri ya. ya. Nah, kalau Mm-mm. nggak salah IHCS ini juga bergabung dalam Komite Nasional Pertanian Keluarga atau biasa Mm-mm. disebut KNPK ya. Di sana ada Ya. sekitar berapa lembaga, Mas Sekarang Pri? ini 14 organisasi, Mbak Ana. 14 14 organisasi organisasi ya. dan masih terbuka, masih ada organisasi-organisasi yang belum kita secara resmi masuk ke KNPK. Tapi insya Allah nanti di tahun berikutnya, di pertemuan anggota, kita akan expanding, berkembang. Masih banyak lagi kita buka selalu. Gitu, Mm-mm. Mbak. Iya. Mm-mm. Kalau kita membahas pertanian keluarga, mungkin sebagian masyarakat awam ini apa namanya nyambungnya atau memikirkannya itu hanya sekedar pertanian, hanya sekedar petani. Tapi kalau nggak salah, pertanian keluarga ini nggak hanya petani ya, tapi ada perikanan, ada peternakan. Nah, mungkin sedikit banyak nih Mas Pri bisa menjelaskan yang tercover atau yang meliputi pertanian keluarga ini apa saja sih? Ya, jadi pertanian keluarga ini mungkin kita lihat sejarahnya dulu. Eh, Pertanian keluarga ini kan sebenarnya gini, Mbak. Ini berdasarkan basis penelitian FAO di sekitar tahun 2009 kalau nggak salah ya. Dan kemudian intens di apa namanya saya lupa nanti ini tahunnya bisa kita lihat lagi dulu dokumennya. Tapi intinya gini, Mbak. 80% pemenuhan pangan global atau pangan dunia itu dipenuhi oleh pertanian keluarga. Jadi ternyata industrialisasi pangan dalam hal ini pertanian itu ternyata tidak memenuhi secara baik dari pemenuhan pangan global. Itu yang pertama. Yang kedua, pangan keluarga juga mempunyai tingkat kesehatan untuk bisa dikonsumsi dibandingkan pangan yang hasil dari industrialisasi gitu. Jadi berdasarkan itu pertanian keluarga ternyata memenuhi pangan global. Nah, berarti lebih efektif, Mbak. Nah, salah satu keefektifan itu ternyata karena keberagaman. Jadi bukan karena keseragaman, tapi karena keberagaman. Ini ternyata menciptakan ekosistem pertanian yang baik. Nah, kemudian dalam perjalanannya semua hal-hal yang dalam konteks pemenuhan pangan, maka itu yang dikelola oleh keluarga ternyata itu mempunyai efektivitas yang tinggi. Baik itu di peternakan, baik itu di agroforestry atau pertanian di wilayah kehutanan, ataupun misalnya pertanian biasa, perladangan, perkebunan maupun perikanan di pulau-pulau kecil, petambak dan di pesisir. Nah, misalnya juga petani garam ini misalnya, ataupun nelayan. Selama dia dikelola oleh keluarga dalam rangka memenuhi pangan, maka itu disebut pertanian keluarga. Berapa jumlah kapasitas keluarga yang disebut keluarga? Sebenarnya nggak ada kategorisasi yang jelas. Kadang-kadang cuma ada satu orang di dalam sebuah rumah tangga. Kadang-kadang ada dia dengan keluarganya tanpa punya ibu dan anak misalnya gitu. Tapi dia dengan punya. Tapi dalam konteks dia masih dimiliki oleh privat sebuah keluarga, maka dia disebut pertanian keluarga. Itu ruang lingkupnya, Mbak. Kemudian tadi gimana, Mbak, pertanyaannya? Bagaimana pertanian keluarga di Indonesia ya? Iya. Dilihat secara global bagaimana saat ini kondisi pertanian keluarga yang ada di seluruh Nusantara ini. Iya, nah pada tahun 2014 itu pertemuan di PBB itu dideklarasikanlah United Nations Declaration for Family Farming. Nah, deklarasi pertanian keluarga ini pada waktu itu disambut langsung oleh pemerintah Indonesia yang menyatakan oke, kami siap untuk melaksanakan suksesnya deklarasi pertanian keluarga. Dalam hal ini di semua sektor. Jadi pertanian keluarga atau pertanian itu tidak hanya pertanian yang kita lihat orang mencangkul di sawah. Kebetulan saya di samping kiri saya sawah ya. Jadi iya. Bagus banget view-nya. Iya. Jadi tidak hanya itu. Pertanian itu segala sesuatu budidaya yang dilaksanakan oleh masyarakat mengelola sumber daya alam yang ada untuk pemenuhan pangan secara budayanya masing-masing. Ya.
secara seperlunya dan tidak dalam konteks industrialisasi. Nah, termasuk dalam hal ini konteksnya pasti nelayan. Nah, nelayan ini agak apa ya? Bagi masyarakat Indonesia secara umum itu agak kurang dipahami. Ternyata dia masuk pertanian. Iya, dia pertanian, dia pemenuhan pangan gitu. Dia dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Pengelolaan wilayah-wilayah tangkap misalnya itu kan dikelola ya Mbak ya. Nah, ada konsep-konsep kayak gitu. Makanya sampai kita ke pertanian keluarga, pemenuhan pangan di semua lini kehidupan gitu, Mbak. Kalau kita ngomong pertanian keluarga, apakah ada standar atau mungkin skala yang disebut misalnya pertanian keluarga itu skalanya misalnya luas lahan yang dikelola atau mungkin cakupan kalau nelayan itu apa ya? Apakah hasil tangkapannya atau bagaimana Mas untuk menentukan dia masuk pertanian keluarga ataukah sudah ke industrialisasi? Nah, di masing-masing negara di dunia ini berbeda-beda, Mbak. Ada negara yang menyatakan di bawah 100 hektar kalau perkebunan nanti itu adalah wilayah pertanian, kalau nggak 10 hektar atau 100 ya, misalnya itu di Filipina misalnya. Itu dianggap pertanian keluarga. Bagi kita kayaknya nggak mungkin gitu loh. Nah, jadi sebenarnya skala itu balik kepada kebijakan peraturan pemerintah masing-masing. Misalnya untuk pertanian, kalau dia punya kapal penangkap ikan, berapa gross ton atau berapa GT itu ya kalau nggak salah, yang dianggap sebagai pertanian keluarga atau kemudian dia merupakan badan usaha atau perusahaan gitu dalam hal ini. Dan kemudian juga permasalahan alat tangkapnya yang dipakai seperti apa gitu. Nah, teknologi yang dipakai seperti apa. Nah, itu masing-masing kebijakan beda-beda. Secara dunia, konsep itu tidak terlalu dibuka selebar-lebarnya kepada masyarakat, kepada pemerintahnya masing-masing dalam menanggapi hal itu. Karena negara kita kan wilayah Ring of Fire ya Mbak. Di sini ada di belakang saya ada Gunung Merapi, ya. Nah, dan kontur daerahnya itu di Indonesia itu tenurialnya turun naik. Nah, tidak ada satu hamparan yang datar. Kemudian kebanyakan juga rural areanya itu terpisah-pisah, maka dibentuklah namanya perencanaan dalam kebijakan. Nah, jadi kita memahami, kita tidak menyatakan secara global batasan-batasan besarnya, tapi kemudian kita balikin kepada keadaan situasi kondisi negara masing-masing sesuai dengan kebijakannya. Nah, kebijakan ini penting, kita harus melihat. Kayak di Indonesia ya, kalau perkebunan itu di bawah 25 hektar itu bisa milik pribadi atau badan privat setingkat masyarakat. Tapi kemudian kalau di pertanian ternyata kita kecil-kecil Mbak, rata-rata kita cuma 300 meter persegi kalau dirata-ratakan. Biarpun program reforma agraria jalan, tapi ternyata masih belum mengembangkan secara rata-rata pemilikan lahan ataupun lahan pertanian. Begitupun wilayah tangkap, misalnya wilayah tangkap ini sekarang kita di daerah teritorial itu sudah banyak berbagai kepentingan, kepentingan militer, kepentingan perdagangan dan sebagainya, sehingga wilayah tangkap semakin tersisihkan gitu. Nah, ini masih kita lakukan bersama-sama. Mungkin pemerintah juga melakukan bagaimana menentukan pemetaan wilayah tangkap, misalnya kayak gitu. Nah, apakah kemudian 5 hektar sebagai batas maksimal sebuah pertanian atau sesuai dengan UPA itu kalau nggak salah itu 7 hektar ya misalnya kayak gitu dalam satu keluarga atau satu nama. Nah, dalam konstruksi kebijakan di Indonesia juga masih banyak yang bisa disimpangi, masalah kepemilikan luas lahan maupun masalah akses tangkap kemudian yang bisa dicaplok oleh jalur perdagangan misalnya kalau di nelayan. Nah, jadi batasan resmi sehingga akhirnya berdasarkan berbagai macam hal, termasuk batasan terhadap keluarga, apa yang disebut keluarga, maka itu dilepaskan karena tidak juga kemudian sebuah keluarga adalah ibu, bapak, dan anak. Tidak selalu, kadang-kadang keluarga itu antara mungkin dia berhubungan darah di zaman dahulu, misalnya 1 derajat atau 2 derajat, kalau 2 derajat misalnya sepupu gitu ya. Sepupu juga termasuk keluarga, maka di kepemilikannya mereka berdua. Nah,
kita tidak menentukan konsepnya itu dalam konsep yang sangat rigid terkait hal itu. Terkait masalah batasan, kemudian kita balikan kepada undang-undang masing-masing bidang tadi, apakah di bidang kelautan, perikanan, maupun di bidang pertanian, perkebunan, maupun peternakan. Di masing-masing bidang itu apa kebijakannya. Kalau misalnya perlu untuk kita expand ya, atau kita lebih tingkatkan, berarti ya itu yang harus kita kerjakan advokasinya di pemerintah. Kurang lebih begitu, Mbak. Iya, kalau ini aku lagi tertarik dengan yang perikanan ya, dan para nelayan ini, Mas Pri. Kalau kita lihat ya, para nelayan untuk saat ini memang boleh dibilang berisiko ya, Mas, karena kan cuaca itu mudah berubah. Kadang waktu berangkat mungkin sudah ada nih biasanya local wisdom ya kita sebut, yang mereka tahu nih kapan ini ikannya banyak atau kapan ini aman untuk teman nelayan ini berangkat ke laut atau enggak. Nah, tapi ada perubahan iklim yang terjadi. Nah, apakah ada misalnya sistem yang dilakukan oleh teman-teman untuk membantu para nelayan ini menemukan cara yang tepat untuk mengantisipasi adanya perubahan iklim ini? Ya, kalau mengantisipasi perubahan iklim, Mbak, saya rasa local wisdom itu sangat mempunyai daya antisipasi untuk bisa beradaptasi dengan climate change, perubahan iklim. Nah, tapi juga kemudian tentu akan lebih bagus ini juga konsep yang yang saya lihat mungkin kayak di Norwegia ya, kalau misalnya nelayan itu bagaimana local wisdomnya mereka itu mereka aplikasikan bersama dengan kemajuan-kemajuan teknologi dalam misalnya perakiraan cuaca dan sebagainya. Tapi kemudian, Mbak, yang paling penting itu kan juga masalah risiko, Mbak. Nah, kalau kita bicara masalah risiko, di dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan itu sendiri sebenarnya kan ada masalah masalah bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap nelayannya. Dalam hal ini salah satunya adalah asuransi nelayan. Nah, kalau kita bicara asuransi nelayan, memang undang-undang mengamanatkan seperti itu, dan mengamanatkan pemerintah untuk bisa menciptakan sebuah asuransi nelayan. Tapi kita harus melihat lagi, konteks asuransi itu tetap dalam auranya itu adalah aura corporate keuangan. Nah, sehingga kalau misalnya kita melepaskan kepada perbankan akan menilai standar di mana mereka tidak akan rugi besar, tapi justru ya sekurang-kurangnya untung kecil. Artinya apa? Tetap bicara tentang profit taking. Nah, sehingga waktu melaksanakan kebijakan tentang perasuransian, ini akan sangat susah. Nah, negara melalui baik Kemenq dan Kemen SDM ini sangat bingung, maupun KKP, ini untuk mengakses asuransi untuk nelayan, itu harus mempunyai suatu pemahaman yang sama dengan BUMN misalnya, dalam hal ini perbankan, BRI misalnya, ataupun Mandiri atau BNI gitu ya. Itu tetap hasilnya itu profit taking yang harus dikejar. Maka tidak hanya di pertanian tangkap ikan ya, pertanian keluarga tangkap ikan atau nelayan, tapi juga di darat pun sama, Mbak. Asuransi nelayan, asuransi petani itu tidak tidak terintegrasi dengan baik. Kalaupun misalnya kita lihat yang paling simpel. Jadi perlindungan pemberdayaan nelayan ini kan timbul setelah adanya perlindungan pemberdayaan petani. Jadi itu copy paste sebenarnya. Undang-undang tentang nelayan itu copy paste murni, petani dirubah nelayan gitu. Itu kurang lebih. Lahan dirubah wilayah tangkap gitu doang itu. Nah, kita lihat yang udah terjadi duluan di petani itu kan juga asuransi cuman di pertanian padi, Mbak. Masih belum mengcover petani belum mengcover semuanya, Mbak. Belum. Di sini ini ada palawija, ada apa, ini nggak tercover nih orang-orang ini. Nggak bisa. Kalaupun diajukan berdasarkan undang-undang itu, bank berhak untuk
menolak karena tetap bagaimanapun secara akta pendirian dan ADRT-nya mereka tetap profit taking, pengelolaan dana. Bahwa kemudian ada cita-cita untuk bangsa, negara dan sebagainya, ya, tapi tetap ada item, ada profit taking di sana. Kalau mereka tidak beruntung, ngapain? Itu kerjanya kementerian dong, ngasih-ngasih. Ini ada game yang agak harus kita luruskan. Ini harus, ya udah kasih aja bantuan. Padahal itu bukan bantuan, itu kewajiban negara loh, untuk melindungi, memberdayakan, melindungi, itu kewajiban negara. Nah, saya rasa bicara asuransi tidak harus dalam konteks asuransi konvensional yang ada sekarang. Bukan kayak kita bicara kalau konteks negara mungkin BPJS gitu ya, ataupun asuransi di bank swasta atau lain-lain sebagainya. Tapi asuransi ini kemudian, asuransi ini kan suatu jaminan ya. Jaminan. Jadi negara memang menjamin bahwa bahasanya asuransi silakan, tapi jamin gitu loh, bahwa kemudian APBN-nya menjamin. Nah, ini dalam konteks kalau kita bicara APBN, ya anggarannya itu memang menjamin petani-petani maupun nelayan pada waktu terjadi suatu distraksi alam gitu ya, kayak El Nino lah, apalah, climate change yang mengubah daya tangkap mereka, itu mereka dijamin penerimaannya, apa yang mereka terima gitu ya. Faktanya gimana? Faktanya gimana, Bung Pri? Sejauh ini yang saya lihat faktanya belum ada yang jalan, Mbak. Saya nggak tahu terlalu clear ya kalau di nelayan ya, karena saya lebih intens dengan pertanian. Tapi sejauh ini gini, Mbak, kemarin itu di Demak ya, sekitar 2019. Di 2019 itu saya memberikan pelatihan di nelayan perempuan. Jangankan kita bicara asuransi, nelayan perempuan pada waktu itu masih belum punya KTP nelayan, Mbak. Belum punya kartu nelayan. Dia punya KTP tapi kartu nelayan tidak punya. Mereka dihalang-halangi secara apa ya? Ini juga konsep kebijakan patriarki sebenarnya. Secara hukumnya nggak ada yang menghalangi. Tapi kebijakan patriarkis mereka masih susah. Nah, mereka mengadvokasi dirinya nelayan perempuan sehingga sekitar ya musim pandemi kalau nggak salah itu mereka dapat kartu nelayan. Nah, artinya gini, itu mereka berjuang sendiri untuk mengadvokasi dirinya dalam strata kebijakan pemerintah di Demak, dan berhasil dan diakui representatif. Tapi itu masih kartu nelayannya, belum yang lain-lainnya, belum wilayah tangkapnya nanti, belum bahkan jaminan-jaminan terhadap hasil tangkapnya kalau misalnya terjadi gelombang besar, angin dan sebagainya, mereka nggak bisa melaut, itu belum dijamin, Mbak. Sejauh yang saya tahu. Kalaupun ada jaminan, saya yakin, Mbak, kalau di pertanian ya, kalaupun ada nanti jaminan, misalnya asuransi, pasti itu petani-petani terpilih. Nah, kenapa saya bilang petani terpilih? Karena kemudian siapa yang nggak terpilih nih, Mas? Benar. Nah, makanya di dalam pertanian keluarga itu ada masalah kelembagaan, Mbak. Masalah kelembagaan gitu. Kebijakan pemerintah harus mengidentifikasi masing-masing masing-masing subjek dari pelaku pertanian keluarga itu. Tidak berdasarkan cuman kebijakan mereka. Oh, ini kelompok tani, oh ini kelompok nelayan yang ada di KKP, ini kelompok tani yang ada di kementerian gitu. Dan juga jangan kemudian di antara kelompok-kelompok itu dipilih juga yang terbaik sehingga seakan-akan itu programnya baik. Nah, ini kan harus rata dong semuanya. Jangan kemudian dipilih kayak kemarin itu di tahun 2019 pemberian bantuan pertanian keluarga oleh Kementan. Jadi pertanian keluarga ini udah mulai dari 2014, Mbak, setelah dideklarasikan. Nah, di 2019 itu sampai 2023 sekarang itu cuma diberikan bantuan terhadap kelompok. Mic-nya agak suaranya. Oke. Terhadap kelompok tani sejumlah nilai uang, kemudian dilepaskan. Tapi ternyata tidak semua kelompok tani mendapatkan bantuan ya. Oke ya, biarpun saya tidak setuju dengan kata bantuan, tapi oke lah, kalau kamu memang memberikan bantuan, kasih dong semuanya. Nah, dan seperti apa? Dan ternyata enggak, itu dipilih siapa yang memang udah selama ini memang bagus, kemudian bagus dari sononya gitu ya, bagus dari masyarakatnya, dipilih kemudian dinyatakan, oh bagus kok, berhasil kok.
Karena saya langsung di lapangan, Mbak, dengan BKP. Masih ada waktu itu Badan Ketahanan Pangan. Kita diundang, kita wawancarai petani setempat. Nah, kita wawancarai juga petani sebelahnya, yang sama-sama juga kelompok tani, tapi mereka nggak dapat. Nah, kenapa gitu? Nah, berarti ini masih justifikasi. Apakah pilot project nggak kayak gitu? Kalau sistem metode pilot project, ada yang parah sekali, ada yang baik sekali, silakan kita lihat bagaimana permasalahan. Itu kurang lebih kayak riset ya. Tapi ini nggak dipilih aja supaya seakan-akan baik jalannya. Itu termasuk dengan di kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan. Nah, kalau yang apa ya, yang ingin aku tahu misalnya dari sisi payung hukumnya sendiri, Mas Pri, ada nggak perlindungan bagi teman-teman nelayan ini? Artinya seperti yang Mas Pri bilang tadi, negara wajib menjamin ya keselamatan para penduduknya yang ini kan juga berkontribusi pada keberlanjutan pangan ya untuk warga negara. Nah, ada nggak seimbang nggak dengan payung hukum yang diberikan untuk para nelayan ini yang memang berisiko ya ketika mereka melaut tidak tahu tiba-tiba ada ombak besar yang kemudian ada banyak resiko-resiko yang akan dihadapi. Nah, kalau tidak adanya jaminan atau payung hukum dari pemerintah tentu menjadi rentan dan lama-kelamaan mungkin masyarakat nelayan akan mikir juga ya, ngapain saya susah-susah misalnya ya mencari pangan tapi pemerintah sendiri tidak memberikan perlindungan gitu. Gimana Mas Pri? Ya, kalau ada atau tidaknya payung hukum, sekali lagi karena saya tidak terlalu intens dengan masyarakat nelayan, saya tidak terlalu pasti ya, tapi seharusnya ada. Karena Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan itu mengamanatkan bahwa kemudian dalam bentuk aturan turunannya harus ada kemudian aturan pelaksana. Jadi kalau payung hukumnya sendiri ya itu Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan. Itu kemudian bisa diejawantahkan dalam konteks kemampuan negara dalam melindungi nelayannya. Nah, PP yang menyatakan merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan Pemberdayaan Nelayan, ini kan seharusnya juga menyatakan concernnya khusus, salah satunya adalah asuransi. Nah, asuransi ini harus menjadi suatu aturan tersendiri. Pertanyaan kita simpel, Mbak. Payung hukum atau tidak ada, yang perlu bagi kita adalah aksi. Gitu. Terlalu banyak aturan-aturan berarti menyatakan lemahnya manajemen suatu negara. Itu Mbak, ini kalau Mbak menanyakan apakah ada payung hukumnya dan kemudian apakah ada peraturan pelaksana, ternyata kita, karena kadang beberapa kasus ketika kita tanya kepada para pemerintah yang konsennya di situ atau yang bidangnya di situ, seringkali mereka menjadikan alasan karena tidak adanya kebijakan dari atas, karena tidak ada perlindungan hukum yang diberikan dari atas, dari pusat, sehingga mereka tidak mau melakukan aksi di lapangan. Nah, itu sering kali tuh Mas jadikan alasan. Makanya aku tanya dari awal, ada nggak yang dari pusatnya? Biasanya yang dibawa itu nggak mau jalan dengan alasan, oh dari atas nggak ada ini Mas gitu. Gimana? Nah, ya. Jadi inilah sistem hukum Indonesia, Mbak. Saya juga ini sebenarnya lucu ya. Kita konsep hukumnya adalah demokrasi Pancasila. Kita bukan komunis, kita juga bukan kapitalis, kita bukan juga sosialis, tapi demokrasi Pancasila. Tapi tetap bahasa demokrasi. Nah, dalam bahasa demokrasi itu konsepnya itu ada bahasa tafsiran hukum. Nah, kalau kita bicara tafsiran hukum, maka ada yang namanya bashiking, yaitu pejabat mentafsirkan hukum sehingga menjalankan perintah dari suatu aturan dengan tafsiran yang sesuai dengan arahan dari payungnya tadi. Yang payung pertama itu Undang-Undang Dasar, Mbak. Nah, kemudian tapi ternyata dalam pelaksanaan mereka takut, Mbak. Takut kenapa? Jadi gini Mbak, kalau ditanyain tentang perlindungan nelayan, ada itu Undang-Undang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan itu payungnya. Dan semuanya ada. Bagaimana nelayan harus juga insuransinya nelayan itu harus harus dilindungi nelayannya. Bagaimana kalau dia ada wilayah masalah El Nino tadi lah, atau tiba-tiba ada kekacauan dan banyak hal ya. Tapi
kemudian mau diambil suatu kebijakan oleh pemerintah, kemudian pemerintah ini bingung karena nggak ada dalam aturan pelaksanaan mereka, Mbak. Mereka tuh, saya ditugaskan berdasarkan aturan juklak juknis ya, saya lupa ini bahasanya, tapi kalau nggak salah petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknisnya kayak gini loh. Mereka nggak mau menafsirkan undang-undang itu basicking. Basicking itu dia tidak mau melakukan. Kenapa? Kenyataannya kemudian memang kalau ada terjadi basicking, mereka dipertanyakan, kemudian anggarannya itu ternyata salah, kemudian mereka ditangkap KPK. Ini ada sebuah kita harus jujur ya, kalau kita bicara kayak gini, terlalu banyak hukum yang mengikat mereka, terlalu banyak aturan-aturan sehingga mereka bingung harus mau ngapain. Karena begitu banyak aturan yang mengikat mereka, sehingga dia tidak lepas dalam melakukan kebijakan. Sehingga kebanyakan dari mereka kemudian takut melakukan inovasi-inovasi dalam tafsiran hukum untuk melindungi masyarakat sendiri, padahal mereka melindungi masyarakat sendiri gitu. Sehingga mereka tidak melakukan, memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, ini sudah menjadi wacana semenjak pemerintahan karena kita di zaman Jokowi ya sekarang. Semenjak pemerintahan Jokowi di 2014 itu sudah menjadi wacana untuk diperbaiki. Ada dua, yaitu pertama revolusi mental, yang kedua itu memangkas semua aturan hukum. Waktu itu pertama kali itu masih yang pertama aja itu udah 5.000 sekian aturan pemerintah yang harus ditebang dan dimatikan, di shutdown. Nah, kemudian supaya selagi pemegang kekuasaan mempunyai kebijakan yang baik untuk masyarakatnya, maka itu dianggap sebagai sebagai suatu melaksanakan undang-undang. Seharusnya gitu. Tapi kemudian ditafsirkan dalam perjalanannya, ditafsirkan lain. Inilah yang membingungkan kita, kok tafsirannya jauh berbeda. Pada waktu perjalanannya, tafsirannya justru membuat undang-undang Ciptaker yang kemudian semakin melumpuhkan yang namanya pertanian keluarga itu sendiri. Melumpuhkan dalam konteks ini nelayan. Karena kemudian wilayah-wilayah itu, Mbak, itu balik kepada kekuasaan negara dalam hal ini pemerintah dalam menentukan. Dan kita tahu dalam konsep afirmasi hukum atau keberpihakan hukum yang berpihak itu dalam konteks kebijakan yang paling bisa berpihak untuk diambil dalam konsep kebijakan hukum di Indonesia itu yang bisa mengakses, maksud saya itu adalah orang-orang yang punya modal, Mbak. Nah, subjek-subjek yang punya modal itu paling banyak korporasi, badan-badan hukum dalam bentuk korporasi ya, pemilik modal. Enggak semua rakyat punya akses ke pemerintahan. Nah, termasuk dalam mempengaruhi kebijakan. Nah, jadi memang ini masih jadi PR kita. Bagaimana nanti kemudian pertama Cipta Kerja kita lagi menggugat di Mahkamah Konstitusi. Kebetulan per hari ini kita lagi sidang tadi. Tentang apa ini, Mas? Tentang Cipta Kerja, Mbak, karena ini semua wilayah masalah masalah nelayan, perikanan, pulau-pulau kecil, pesisir, pertanian dan sebagainya itu terancam semua gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, itu kita jadi yang saya bilang tadi, tafsiran harus memangkas undang-undang dan peraturan-peraturan dan tafsiran terhadap tafsiran itu dijawabnya bukan dengan memangkas undang-undang, Mbak, tapi dijawabnya dengan undang-undang Cipta Kerja, gitu. Ternyata material di dalamnya, isi di dalamnya itu semakin memperkeruh suasana. Nah, ini yang harus yang kita kerjakan. Jadi supaya apa, Mbak? Supaya intinya nanti sebenarnya para pemegang kebijakan itu nggak lagi takut untuk mengambil kebijakan yang menguntungkan bagi rakyatnya. Jangan selama ini kebijakan yang menguntungkan bagi pihak yang punya modal. Ini kebalik-balik. Kita tahu bahwa sekarang jargon di mana-mana kita bagaimana investasi masuk di Indonesia ya, jargonnya bahkan sekarang yang suatu kita bukan menolak investasi, tapi kemudian kalau standarnya adalah investasi yang masuk, maka rakyat pasti tertekan di sana. Nah, ini harus dua-duanya. Ini bagaimana akses nelayan tadi, masalah perlindungan, bagaimana akses nelayan, keamanan nelayan terhadap wilayah tangkap, amannya wilayah tangkap, bagaimana biota laut itu ekosistemnya terjaga dan sebagainya. Itu nggak jadi
acuan. Kalaupun ada peraturannya, Mbak, dalam pertanian keluarga, kalaupun ada pertanian keluarga ini termasuk di nelayan ya, pemerintah itu mempunyai concern. Mereka punya concern. Tapi concern mereka terhadap kapital, terhadap penanaman modal itu lebih tinggi. Jadi masih dianaktirikan, baik itu yang ada bahasa rakyatnya. Oh, ini ada rakyat nih yang masuk, kata-kata rakyat atau masyarakat, ya udahlah agak kepinggirkan dulu. Oh, ini ada perusahaan PT penanam modal dari negara ya udah, ayo maju ke depan. Dan itu konsep yang ada sekarang. Begitu, jadi terjadi tumpang tindih peraturan kebijakan, peraturan pemerintah itu tumpang tindih di mana-mana, di lapangan tumpang tindih antara kebijakan dengan korporasi terkait pangan maupun dengan kebijakan korporasi masyarakat terkait pangan, tumpang tindih di mana-mana. Iya, berarti lumayan ini PR-nya masih banyak ya, Mas? Oh iya, insya Allah masih sedikit ya, Mbak. Iya, insya Allah sedikit itu. Insya Allah. Yang penting kompak. Kalau advokasi ke depan yang ingin dicapai oleh teman-teman IHCS bersama teman-teman KNPK ini apa yang ingin diwujudkan terkait dengan advokasi kebijakan untuk teman-teman nelayan dan juga teman-teman petani saat ini apa, Mas Pri? Ya, pertanian keluarga kan di launching pertama itu rencana aksi nasional. Jadi rencana aksi nasional ini kan segala sesuatu yang kemudian dirasa perlu untuk dilaksanakan tapi belum ada undang-undangnya. Jadi kalau misalnya menunggu undang-undang terlalu lama, maka dibentuklah rencana aksi nasional sehingga bisa langsung APBN ngucur untuk melaksanakan program itu. Nah, jadi tahun 2019 itu sudah di launching itu pertanian keluarga, rencana aksi nasional. Ya cuman mungkin belum efektif tapi sudah ada keinginan yang sangat baik dan kerjaan-kerjaan yang dilakukan pemerintah terhadap melaksanakan program pertanian keluarga. Ini di semua bidang ya Mbak ya, termasuk perikanan. Nah, tapi kemudian dirasa tidak terlalu efektif dalam menjalankan konsep pertanian keluarga itu, terutama juga di dalamnya melindungi pertanian keluarga itu. Nah, karena dirasa kurang efektif, maka diadakanlah revisi. Nah, waktu di tahun kemarin ya, tahun 2022 ya, itu kan banyak badan yang kemudian dirasa tidak efektif itu dihilangkan. Kemudian jadi banyak disunat itu badan-badan yang nggak kerja atau dianggap nggak kerja itu dihilangkan. Nah, pertanian keluarga kemarin yang ada di Badan Ketahanan Pangan kemudian pindah diambil alih oleh Bappenas. Nah, Bappenas langsung ngambil dan kemudian Bappenas berinisiasi untuk melakukan revisi. Nah, revisi ini dimulai dari tahun sekarang, Mbak, 2023. Sebenarnya dari tahun 2022 akhir kemarin sampai sekarang. Itu kita Bappenas melakukan inisiasi merevisi pertanian keluarga dalam bentuk rencana aksi tadi. Rencana aksi sedang direvisi. Sekarang kita lagi proses. Jadi KNPK, Komite Nasional Pertanian Keluarga, di setiap pertemuan itu bersama dengan Bappenas kita merencanakan secara bersama dan kemudian memberikan masukan-masukan terhadap pemegang kebijakan. Dalam hal ini Bappenas. Nah, alhamdulillah sekarang dari dulu yang cuma dipegang oleh BKP di Kementan gitu ya Mbak ya, Kementerian Pertanian. Sekarang kita sesuai dengan masukan kita ya, alhamdulillah sekali Bappenas sudah mengikut sertakan juga di sana ada Kementerian ATR BPN, Agraria dan Tata Ruang. Di sana juga Bappenas mengikut sertakan KLHK, Kehutanan Lingkungan Hidup, mengikut sertakan juga KKP, Kelautan dan Perikanan, juga mengikut sertakan Kemendesa sebagai wilayah kementerian yang mempunyai concern di wilayah itu. Nah, jadi sekarang sudah lingkup multi kementerian, antar kementerian. Nah, tapi memang aturan pelaksana ini masih dalam penggodokan. Insya Allah di bulan September nanti sudah bisa ditertandatangani sehingga bisa dilaksanakan di tahun 2024. Rencananya sampai tahun 2030. Termasuk di dalamnya perlindungan terhadap petani dan nelayan ya dalam penurunan pengejauhan tahan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani maupun nelayan tadi. Nah, juga
diharapkan kemudian pemerintah, kita tahu ya, kita menghadapi tahun politik di 2024. Jadi pertanian keluarga akan masuk, bahasa pertanian keluarga, konteks dan konsep pertanian keluarga itu dimasukkan ke dalam RPJMN yang lagi lagi dibikin di Bappenas sekarang. Jadi siapapun presidennya nanti wajib melaksanakan program pertanian keluarga dalam pemerintahan dia. Karena apa? Setiap presiden yang akan melakukan jabatannya nanti, yang presiden yang baru, mereka harus melakukan sesuai dengan RPJMN, Mbak. Makanya kita setting supaya pertanian keluarga itu masuk dalam RPJMN yang akan diterbitkan di bulan Oktober nanti. Insya Allah sudah masuk sih dalam draftnya tentang konsep pertanian keluarga. Jadi nanti pun 2024 ini akan menjadi program terus-menerus dari pemerintah berikutnya. Begitupun secara kementerian, antar kementerian tadi nanti bakal, insya Allah juga bakal ada kerjasama, joint operation. Nanti insya Allah juga ada sekretariat kita bersama, kementerian antar kementerian dalam mengawal pertanian keluarga di Indonesia. Termasuk itu ya mungkin harapan kita bersama ya Mas Pri. Jadi semakin banyaknya mungkin 5 kementerian ini akan semakin memperkuat daya dorong ya, supaya pertanian keluarga ini lebih mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan juga banyak perlindungan bagi entah itu petani, nelayan, dan siapapun yang masuk ke dalam pertanian keluarga. Jangan sampai tidak ada sinergitas ya, jalan sendiri-sendiri yang nanti juga nggak jelas gitu Mas ya. Nah itu mungkin pentingnya teman-teman KNPK untuk mengawal atau menjaga gawang supaya aturan yang akan keluar ini benar-benar sesuai dengan jalur yang diharapkan, nggak sampai salah jalur ya Mas ya. Iya, kalau kita harapkan tidak hanya KNPK, semua masyarakat Indonesia mengawal ini. Kita tahu setelah melalui pandemi ternyata yang membuat Indonesia bertahan bukan korporasi loh Mbak, ini harus kita sadari. Yang membuat kita kuat adalah rakyat Indonesia. Ini kita saling bekerja sama. Ini kalau kita lihat ke Eropa ataupun ke Amerika gitu ya, kemudian ternyata mereka hancur, devastasinya sangat luar biasa. Tapi kenapa kok kita pun hancur? Tapi kemudian ada sifat gotong royong, saling peduli kita yang sangat tinggi, yang menolong kita, dan kemudian kita juga mempunyai basis pangan yang luar biasa. Recovery-nya lebih cepat. Recovery-nya lebih cepat Mbak. Jadi dorongan dan kerjasama dari masyarakat rakyat Indonesia itu sangat penting. Nah itu yang paling penting Mbak, rakyat kita fokus dan kemudian bersama-sama melakukan ini. Tidak hanya KNPK, bahwa kemudian nanti kita bisa bersatu dalam KNPK, alhamdulillah sekali. Tapi kalaupun tidak, ayo kita sama-sama berjuang di sini. Kurang lebih begitu Mbak. Oke. Ya Bung Pri, ini nggak terasa sudah 43 menit ya. Padahal kita tadi walah, maaf Mbak, maaf kalau udah kelamaan saya kalau 30 menit, tapi memang asik sekali ya untuk kita sama-sama mengetahui ya apa sih persoalan yang terjadi di masyarakat, terutama di pertanian ataupun juga para nelayan. Nah, satu kalimat aja nih Mas Pri untuk menutup, untuk closing statement. Apa yang diharapkan dari pemerintah saat ini untuk mempercepat proses supaya perlindungan dan juga jaminan kepada teman-teman entah itu petani, nelayan ini dapat segera terwujud? Silakan. Yang ada 2 hal. Yang pertama itu para pemegang kebijakan. Saya bilangnya pemegang kebijakan. Itu pasti dari pemerintah ya. Mari secara bersama-sama membentuk suatu konsep bersama bagaimana kemudian di masa depan para pemegang kebijakan tidak takut lagi mengambil kebijakan. Tidak takut mengambil kebijakan. Jadi ini masalah korupsi ini kemudian dicari sistemnya bagaimana kemudian kita bisa mengambil kebijakan biarpun dia tidak tidak jelas di dalam undang-undang, tapi kemudian kita menjalankan demi kebaikan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua juga masalah pertanian keluarga ini, mari bersama-sama dalam melaksanakan konsep perlindungan dan pemberdayaan petani maupun perlindungan dan pemberdayaan nelayan, jangan sampai tebang pilih.
kalau misalnya tebang pilih, biarlah semuanya dapat sedikit, tapi kemudian semuanya merasakan bagaimana itu dilaksanakan sebuah program gitu loh. Dan konsepnya jangan kita mikir pemerintah ngasih bantuan loh, itu kewajiban pemerintah loh. Nah itu harus dirubah mindsetnya. Mungkin bahasanya bantuan, tapi bukan bantuan loh itu. Kalian bukan dermawan, pemerintah bukan dermawan, itu apa ya? Itu kewajiban kalian memberikan misalnya maupun bentuk dana ataupun alat ataupun saprodi dan sebagainya, itu kewajiban kalian. Nah, mindset itu harus dirubah. Ya. Oh iya, bahkan kita gaji mereka loh, mereka harus jadi pelayan kita. Nah, itu kewajiban kalian untuk melaksanakan itu. Jangan konsep mindsetnya, karena kalau mindsetnya berubah, maka waktu di lapangan pun berubah, Mbak. Nah, nanti kalau melepaskan diri kan nanti ada tebang pilih dan sebagainya. Jadi itu konsep itu dirubah. Demikian, Mbak, yang paling penting bagi pemerintah, bagi saya. Oke, terima kasih Mas Pri untuk waktu yang sudah diberikan dan juga sharing informasinya yang sangat harapan kita ya, pemerintah bisa mendengar ya dari sisi manapun ini, dimanapun berada, semoga saja bisa mendengar, buka telinganya ya. Dan juga yang terpenting, siapapun pelaku pertanian keluarga ini nggak usah terlalu tergantung juga pada pemerintah, lebih baik fokus pada pemberdayaan diri, pada local wisdom itu dia. Jadi kalau ada bantuan atau apa, itu adalah bonus. Kita harus lebih kritis juga ya. Apakah bantuan itu memang sudah tepat atau enggak? Kalau tidak tepat, wajib kita kritisi ya. Wajib kita protes. Jangan asal mau aja nerima seadanya gitu ya. Benar sekali, Mbak. Benar sekali. Baik, terima kasih Mas Pri untuk waktunya. Insya Allah kita akan sambung lagi dengan teman-teman dari organisasi lain yang concern pada isu-isu pertanian keluarga. Ya, terima kasih Mbak Ana. Terima kasih Jerkadet. Untuk diskusi kita pada siang hari ini. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.